Jadi saya di sini akan menjelaskan sejarah dan asal-usul alat musik Gondang Sembilan dalam tradisi suku Mandailing. Nah, Gondang Sembilan merupakan alat musik perkusi khas Mandailing yang memiliki keunikan baik dari segi ukuran, jumlah pemain, serta irama yang berbeda dengan alat musik yang lain. Gondang Sembilan lahir berkisar tahun 600 Masehi di Kerajaan Sibaruar, Panyabungan. Gondang artinya gendang atau beduk, sedangkan Sambilan artinya sembilan. Gondang sembilan terdiri dari 9 gendang atau beduk yang mempunyai panjang dan diameter yang berbeda, sehingga menghasilkan nada yang berbeda pula. Gondang sembilan dikenal pada masa sebelum Islam, mempunyai fungsi untuk upacara pemanggilan roh nenek moyang apabila diperlukan pertolongannya. Upacara tersebut dinamakan Paturuan Sibaso. Tujuan pemanggilan ini adalah untuk minta pertolongan roh nenek moyang untuk mengatasi kesulitan yang sedang menimpa masyarakat, misalnya penyakit yang sedang mewabah karena adanya suatu penularan penyakit yang menyerang suatu wilayah. Adapun jumlah pemain dari Gondang Sembilan yaitu terdiri dari pemain musik meliputi 1 orang pemain serune, 2 5 orang memainkan Gondang Sembilan dengan pembagian, 3 1 orang memainkan ogung boru atau ogung jantan, 4 1 orang memainkan mongmongan, 5 1 orang memainkan pamulosi, 6 1 orang memainkan gong doal, 7 1 orang memainkan tali sasayat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Adelia Natasha dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan alat musik Gondang Sembilan. Dan yang paling pertama itu pemanfaatan Gondang Sembilan dalam upacara adat. Nah, upacara adat yang dimaksud di sini itu ada 3 macam. Yang pertama itu dalam upacara pernikahan suku Mandailing. Nah, alat musik ini dimainkan pada saat prosesi pernikahan, gunanya itu untuk menambah kemeriahan dan sakralitas acara. Dan Gondang Sembilan ini dipercaya dapat membawa kebahagiaan serta keberkahan bagi pengantin serta masyarakat yang hadir pada saat itu. Lalu yang kedua itu ada upacara khitanan dan syukuran. Nah, kehadiran Gondang Sembilan dalam acara ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai simbol rasa syukur dan ungkapan kebahagiaan bersama komunitas. Dan yang terakhir itu ada upacara ritus religius. Dan Gondang Sembilan ini digunakan dalam beberapa ritual keagamaan, terutama itu yang berkaitan dengan animisme, lalu kepercayaan leluhur, memanggil roh-roh dan sebagainya, yaitu digunakan sebagai alat komunikasi dengan dunia spiritual. Lalu yang kedua tuh pemanfaatan Gondang Sembilan dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan sosial. Nah, yang pertama tuh mempererat persaudaraan. Gondang Sembilan ini dalam masyarakat Mandailing adalah alat musik dan cara untuk memperkuat hubungan sosial di antara anggota komunitas. Seluruh anggota komunitas berinteraksi, berbagi kebahagiaan, dan merayakan bersama saat alat musik ini dimainkan dalam upacara adat ataupun perayaan. Lalu yang kedua itu ada media komunikasi sosial. Nah, para pemain drum menyampaikan pesan tertentu sebagai tanda untuk memulai atau mengakhiri suatu acara. Nah, suara drum ini yang kuat dapat menggelegar juga menarik perhatian banyak orang, baik untuk mengumumkan suatu acara penting atau mengingatkan orang-orang untuk bertemu di satu komunitas. Lalu yang terakhir itu media pendidikan budaya. Generasi yang diajarkan untuk memainkan dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam alat musik Gondang Sembilan. Baik, sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Naila Zahara. Saya akan menjelaskan bagaimana tantangan dalam pelestarian Gondang Sembilan. Jadi, salah satu tantangan utama dalam pelestarian Gondang Sembilan adalah kurangnya minat generasi muda. Mengapa demikian? Karena pada saat ini di era globalisasi dan modernisasi ini, banyak masyarakat ataupun pemuda-pemuda lebih tertarik untuk mendengarkan musik modern dan gaya hidup yang modern. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan dukungan dari pemerintah ataupun lembaga terkait juga menjadi hambatan sendiri bagi pelestarian Gondang Sembilan ini. Lanjut pada materi berikutnya, yaitu upaya yang dapat dilakukan dalam pelestarian Gondang Sembilan. Jadi yang pertama itu, pemerintah daerah menjadi fasilitator sarana prasarana dalam upaya pelestarian Gondang Sembilan. Pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal saat ini telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam melestarikan ensembel Gondang Sembilan. Kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pelestarian
merawat, melindungi, mengembangkan ensemble Gordang 9, yaitu dilakukan pembinaan kepada masyarakat di setiap desa, yang kemudian pengkaderan pemain ensemble Gordang 9 diserahkan kepada masyarakat Mandailing untuk memilih sendiri anggota pemain Gordang 9. Setiap desa yang telah melaksanakan pengkaderan akan diberikan fasilitas oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing. Fasilitas yang diberikan dalam bentuk sarana prasarana, yaitu baju adat atau kostum yang akan digunakan dalam menampilkan Gordang 9. Kemudian selain baju juga pemerintah akan memberikan perlengkapan Gordang 9. Yang kedua yaitu mengadakan acara rutin festival budaya lokal di Kabupaten Mandailing. Untuk melestarikan Gordang 9 sebagai warisan masyarakat Mandailing, pemerintah di setiap tahunnya mengadakan festival baik dalam tingkat sekabupaten, antar sekecamatan, antar sekolah-sekolah tingkat SMA yang ada di Kabupaten Mandailing. Kegiatan ini sangat bermanfaat karena akan membuka ruang bagi pengembangan berbagai jenis kesenian daerah yang dimiliki, termasuk Gordang 9 yang merupakan kesenian asli Kabupaten Mandailing. Perkenalkan, nama saya Dina Ragantina. Pada saat ini kita sudah sampai ke pembahasan terakhir dari materi kita, yaitu pemanfaatan alat musik Gordang 9 di dalam kebudayaan suku adat Mandailing. Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Gordang 9 memiliki peran yang penting di dalam tradisi dan budaya suku Mandailing. Alat musik ini tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana dalam upacara adat, ritual keagamaan, serta media ekspresi budaya dan spiritualitas masyarakat Mandailing. Gordang 9 mengandung nilai-nilai filosofis yang mencerminkan kehidupan, kepercayaan, dan identitas masyarakat setempat. Namun, di tengah pengaruh modernisasi dan globalisasi, eksistensi Gordang 9 menghadapi tantangan berupa menurunnya minat generasi muda terhadap musik tradisional dan semakin berkurangnya penerus yang mampu memainkan alat musik ini dengan baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk melestarikan Gordang 9 agar tetap dikenal dan diapresiasi oleh generasi mendatang. Terima kasih.